Hai guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku pengen nanya-nanya ke Kak Nurul. Halo Kak Nurul. Coba dong kakak kenalin diri kakak dulu. Jadi, perkenalkan nama saya Nurullah Edania, di YTB 2023. Alhamdulillah dapatnya di DTU, ketemu dengan Kesha. Alhamdulillah. S2 jurusan apa nih? Urban Planning. Betul, atau Syahir Plan Lama. Nah, Masya Allah. Dan Kak Nurul ini kita pengen tanya-tanya nih ke Kak Nurul mengenai wawancara YTB tuh kayak gimana sih. Jadi kita pengen nanya-nanya ke Kak Nurul tentang gimana sih Kak, coba kakak ceritain kayak mulai dari persiapan kakak nih, kayak misal atau nggak dari dapet email keterima wawancara, terus kayak persiapan kakak selama wawancara YTB, terus sampai kayak mulai masuk masuk ke ruangan sampai selesai. Nah itu coba dong Kak sharing sama teman-teman yang lain. Ya. Jadi kalau aku tuh kemarin dapat email kan, sebenarnya masih ragu tuh mau ikut atau enggak. Tapi karena dukungan suami dan keluarga, Masya alhamdulillah Allah. lanjut. Terus mulai tuh mempelajari apa sih kira-kira yang bakalan dipertanyakan. Awalnya nyari-nyari yang pertanyaan wawancara untuk semua beasiswa ilmunya umum gitu, pertanyaan umum. Terus kita tuh dipelajarin banyak kok di internet. Terus habis itu alhamdulillahnya waktu angkatan kita tuh ada dibikinin buat gitu kan, buat Oh iya iya iya. Yang sekarang juga makin tahun sekarang kayak gitu kan. ada gitu. Terus yang senior ya TB itu bikin zoom gitu, terus kita bisa nanya-nanya kira-kira apa sih yang dipertanyain di pas wawancara. Memang macam-macam sih, dari pengalaman-pengalaman senior itu beda-beda gitu pertanyaannya. Tapi yang paling penting adalah waktunya di wawancara itu, waktunya kita menjual diri. Betul. Menjual diri dalam maksudnya memaparkan semua kelebihan yang udah kita lakuin baik sama kuliah atau kalau misalnya udah sempat kerja bisa diceritakan kerja di bagian apa, terus harus sejalan dengan jurusan yang kita mau ini juga. Tapi kalaupun enggak juga bisa, maksudnya pakai pengalaman selama kuliah, misalnya berorganisasi kayak gitu, apa sih efeknya sekarang ke pengembangan diri kamu kayak gitu. Pokoknya semuanya tuh sebenarnya Iya. bisa di apa ya namanya, dicocok Iya, tergantung gitu. gimana pinter-pinter kita menyampaikan gitu. Atau buat teman-teman yang lagi mau daftar S1 juga pas di SMA-nya Iya, ya, pas di di SMA-nya ikut aktif. kegiatan Ya, ekstrakurikuler. ya kalau lomba-lomba organisasi itu boleh banget juga disampaikan gitu. Apalagi kalau selinear gitu ya. Terus Terus apa lagi ya? Terus kan kita disuruh tulis LOI itu ya. Nah, itu juga nanti dijelasin kayak gimana gitu. Kalau untuk S2 dijelasin nanti risetnya nanti kayak gimana. Terus apa yang akan kamu lakuin yang berguna untuk Turki dan berguna untuk Indonesia. Itu dua sisi itu kalau bisa diangkat gitu. Biar maksudnya dari si YTB-nya juga melihat bahwa oh ini bisa berefek juga nih ke negara kita, negara Turki maupun ke negara Indonesia. Masya Allah. Berarti kalau kakak bener-bener kayak tentang research plan-nya itu ditanyain gitu ya, tentang research plan-nya. Kayak aku misalnya cocokin dengan aku kerja apa sekarang waktu itu, terus apa sih yang bikin tertarik, kenapa milih Turki dan untuk studi, apakah nanti setelah studi bakalan bermanfaat nggak untuk tempat kerja aku nanti di situasi politik Indonesia. Itu yang harus dirangkai kata-katanya biar si pewawancaranya juga mengerti. Terus apa ya, kalau aku tuh dulu yang ditanyain kenapa kamu sekarang baru lanjut S2, karena kebetulan gap year aku tuh agak jauh ya, lulus 2017 S1, Masya Allah. terus baru ngedaftar YTB-nya itu di 2022, yang masuknya itu di 2023 kan, 2023 angkatan 2023 YTB. 6 tahunan lah, 6 tahunan. Itu kerja tuh selama 6 tahun itu. Kerjanya hampir 5 tahun. Masya Allah. Jadinya kayak kenapa sih sekarang baru lanjut S2 gitu. Itu juga kayak Ditanyain. ya itu pertanyaan yang unexpected buat aku semua, karena kenapa ya,
nggak kepikiran aja gitu dia bakalan nanya itu, karena yang selama ini bahas-bahas kayak motivasi apa yang bikin kamu semangat. Cuman pas saat itu alhamdulillah dateng aja gitu pikiran kayak gimana, terus akhirnya dijawab pakai lah. bahasa Inggris gitu. Iya pakai bahasa Inggris, kayak dijawab, oh iya setelah melakukan pekerjaan bekerja di suatu tempat ini selama beberapa tahun, ternyata terkadang aku merasa bahwa ada hal yang aku tuh nggak tahu, yang aku tuh nggak bisa belajar hanya di pengalaman gitu. Masya Allah. Butuh ilmu yang lebih tinggi lagi, yang bisa bikin aku tuh bisa membangun tempat kerja aku ini lebih baik. Akhirnya kayak itu kenapa motivasi aku juga untuk bisa mengajar gitu. Masya Allah. Itu kayaknya pertanyaan yang paling krusial yang aku dapat selama wawancara ya, karena kalau yang lain itu kayak pertanyaannya basic yang teman-teman udah diskusiin atau di internet juga udah banyak dikasih tahu gitu. Terus apa lagi ya, oh nanti itu terakhir bakalan ditanyain ada nggak suatu hal yang kamu mau tanyain ke kita gitu. Terus kakak jawab Nggak semua pewawancara nanya itu, tapi mostly ditanyain kayak gitu di akhir wawancara. Kalau misalnya mereka udah selesai nanya, kadang tuh nanya itu tuh pertanyaan terakhir, apa yang kamu ingin tanyain ke kita. Terus aku tanya lah, award yang kayak gimana sih yang kalian ingin jaring di mana di beasiswa ini gitu pertanyaan. terus Aku kan pengen dapat jawaban yang serius ya, maksudnya yang kayak oh kita tuh butuh orang yang seperti ini. Jadi kayak maksud aku bertanya seperti itu, kalau misalnya aku pada Royal waktu itu gagal, aku bisa belajar dari situ untuk kalau misalnya nanti ada wawancara lain, oh mungkin beasiswa tuh nyarinya seperti ini. Masya Allah. Tapi waktu itu dia jawabnya kayak gini. Ya, bercandain. Dia bilang, oh yang kami cari itu kamu pulang ke rumah terus kamu punya Ca. Terus aku awalnya loading, cuman kalau siapa sih lagi yang anak bahasa Turki yang Kafata. Nah, Kafata tuh ada di situ, ada di ruang wawancara. di dalam? Di dalam itu. Iya. Terus dia ngelirik aku juga, terus kayak, hah maksudnya gimana? Terus mereka pada ketawa gitu. Kafatanya juga ketawa. Iya ketawa juga. Terus dia bilang, iya jadi maksud aku kalau kamu mau tahu kami cari orang yang seperti apa, kamu nih sekarang pulang ke rumah, terus kalau ada kayak kamu ngaca aja gitu. Bisa. Sebenarnya kayak waktu itu kayak kayak kaget gitu, ini beneran nggak sih, kayak aku kan waktu itu bahkan habis wawancara pun belum pede gitu karena melihat saingannya banyak banget kan, dan kayak ada emang boleh ini emang dalam satu kali shot gini bisa lolos, maksudnya belum ada pengalaman sebelumnya soalnya Barakallahu fiik. gitu. Jadi pas dibilang kayak gitu kayak berbunga-bunga sih, cuman nggak mau yang terlalu berharap juga, karena ya semua itu keputusannya dilihatnya nanti pas pengumuman gitu. Masya Allah. Udah akhirnya pas keluar dari ruangan wawancara itu si kapatannya juga senyum-senyum aja gini-gini, jadi kayak aduh lulus nggak ya kayak gitu. Masya Allah. Jadi kayak ada ini gitu loh, apa perasaannya kayak aduh pasti aku lulus gitu. Iya pas paham kayak ada Harapan harapan gitu. dia isi. Jadi ada harapan tapi kayak aduh nggak mau terlalu berharap juga, isinya udah berusaha, setelah itu berdoa aja. Masya Allah. Barakallahu. Iya, jadi kalau untuk teknisnya ya kalau mau belajar wawancara itu belajar aja tuh di cermin atau depan kamera atau di mana, kayak biar kita ngelihat juga bahasa tubuh kita itu seperti apa. Masya Allah. Karena kayak gitu. Iya, di Nah, cermin. ada list pertanyaannya gitu nggak kak? Aku bikin sih, tapi nggak yang terlalu banyak. Terus aku kayak yang penting kan pertama itu kita disuruh menjelaskan diri kita, background kita. Berarti tell me about yourself gitu. Can you Tanat introduce Iya. yourself gitu. Terus kakak kayak gimana? Terus ya udah kita jelasin semua latar belakang kita, sekolahnya apa, jurusannya apa, kayak gitu. Terus bekerja, kalau misalnya bekerja kerjanya di mana, ngerjain apa, ini apa aja deh yang kamu bisa, pokoknya pas di awal disuruh perkenalin diri, kamu sampein semua apa yang terbaik dari diri kamu. Wow. Gitu. Apalagi ini kayaknya udah. Terus
Masya Allah, berarti banyak berdoa. iya banyak berdoa pastinya ya. Iya. Terus berarti kayak kakak itu lama nggak dari pengumuman wawancara ke pengumuman kabul mek tubuh itu lama nggak? Wawancara kan Juni ya. Ah, Pengumuman itu Agustus kan. Agustus. Nah itu selama itu tuh kayak kakak kayak ya udah lebih ke pasrah atau kayak kayaknya aku bakal keterima deh gitu atau gimana? Awal-awal itu kan masih ada rasa berharapnya kan, tapi lama kelamaan kan itu jedanya berapa bulan, 2 bulan gitu kan. Jadi kayak pas udah sebulan lebih tuh kayak ya udahlah apa aja gitu, tapi tetap dibawa dalam doa gitu. Cuman nggak yang kayak berharapnya tuh udah mulai pudar karena udah seiring waktu kan. Ya alhamdulillah Masya Allah. Itu kakak pas dapat email pas kakak lagi ngapain? udah mau tidur Masya Allah. jam 11-an malam Oh, iya. mau 12. Tapi malam juga Iya, karena di sini sore kan Iya. kayaknya karena di sini sore. ini sore terus dapatnya tuh kayak udah siap-siap mau tidur karena besok mau kerja lagi, jadi kayak udah terus tiba-tiba ting, apa ini kok ada Ya email Allah. gitu. Itu pas dilihat aku lulus. Masya Allah, barakallah fiik. Ih, kayaknya sih baru denger tahu. Cerita kakak yang ini tadi barusan. Iya. Ya, Masya Allah. Keren, keren. Berarti itu tadi ya kayak apa aja persiapannya yang bisa teman-teman lakuin. Terus yang penting ini ya, maksudnya kayak ya udah just be yourself gitu ya, kayak be yourself. Terus kayak apa namanya, lebih percaya diri aja gitu, percaya diri, pede. Yang penting kan pede dulu ya. Yang penting apa yang kamu sampaikan itu benar-benar apa yang ada dalam Terus diri dia kamu, jujur. gitu. Jadi kamu tidak perlu merangkai kata-kata yang terlalu tinggi juga karena memang itu adalah diri kamu gitu. Masya Allah, barakallah fiik. Itu kakak tapi kenalan ya sama Kak Fatah atau cuma sekedar tahu aja? Enggak, aku tahu kata itu pas sudah di sini. Emang beneran itu namanya Kak Fatah? Iya. Kenapa? Oh, Karena karena kayak lihat lihat fotonya. Oh. Karena orangnya masih keinget gitu mukanya. Oh, Masya Allah. Oke, buat Kak Fatah, kalau misalnya Kak Fatah nonton ini juga, Masya Allah, terima kasih banyak sudah banyak membantu Keisha juga. Masya Allah. Masya Allah. Pokoknya kayak pas awal-awal kayak datang ke sini tuh, kayak banyak banget lah dibantuin sama Kak Fatah, sama kakak-kakak YTB maupun non YTB juga di bursa ini. Pokoknya terima kasih banyak semuanya. Pokoknya Keisha berdoa Allah yang membalas kebaikan kakak-kakak semuanya. Amin. Gitu dia. Oke, Pak, apa dong pesan-pesan yang pengen disampaikan untuk teman-teman yang lagi misal daftar beasiswa ataupun yang pengen melanjutkan pendidikannya mungkin apa? Ya kalau aku sih apa ya, menuntut ilmu itu gak kenal umur karena aku juga lanjut istilahnya udah di umur yang segitu. Terus untukku tetap semangat, ya harus effort nyari info-info beasiswa karena aku juga bukan pertama kali daftar, tapi ini ya TBI pertama kali yang kayak sampai ke wawancara gitu. Ya pokoknya kalau mau cari beasiswa mau lanjut studi emang harus effort di awal sih, apalagi beasiswa ya, emang harus effort berkasnya, terus persiapannya, belajar bahasa Inggris, organisasi, emang harus banyak effort, nggak boleh malas-malas mau. Tuh. Oke guys, gitu aja mungkin ngobrol bareng Keisha episode wawancara YTB kali ini. Makasih banyak Kak Nurul. Masya Allah, ini Kak Nurul. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang pantas. Astaga. Itu bercanda atau apa sih? Astagfirullahaladzim. Yang baiknya diambil, Iya. yang nggak baiknya ya udah dilupain aja. Insya Allah baik semua, Masya Allah. Kita doakan juga karena Kak Nurul Insya Allah bentar lagi sidang ya. Jadi Allah mudahkan, Allah lancarkan sidang S2-nya. Supaya Allah kelelek versi. Insya Allah. Oke guys, makasih banyak. Pokoknya semangat terus buat teman-teman semuanya yang lagi mengajar beasiswa ataupun mengajar pendidikannya, mengajar cita-citanya. Pokoknya insya Allah Allah mudahkan selalu. Amin. So don't forget to Subscribe and like. bye bye. Assalamualaikum.